Rosita Fikrulia, mahasiswa dari D3 Perawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hipoglikemia beserta contoh kasusnya. Baik, kalau penasaran, kita lanjut ke materinya aja ya. Next. Yang pertama, ada definisi hipoglikemia. Apa sih hipoglikemia itu? Hipoglikemia merupakan suatu kegagalan dalam mencapai batas normal kadar glukosa dalam darah menurut KDI tahun 2011. Dan juga menurut MC Nocturne tahun 2011, hipoglikemia merupakan suatu keadaan di mana kadar glukosa darah kurang dari 60 mg per dl. Jadi, dapat disimpulkan, gula darah rendah atau hipoglikemia merupakan suatu keadaan ketika kadar gula darah di dalam darah berada di bawah normal. Kondisi ini sering dialami oleh penderita diabetes mellitus akibat dari obat-obat yang dikonsumsinya. Kondisi ini sering dialami pada penderita diabetes mellitus akibat obat-obatan yang mereka konsumsi. Dan juga gula darah atau glukosa merupakan sumber energi bagi tubuh. Selain diproduksi secara alami oleh hati, glukosa juga bisa didapatkan dari makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, roti, susu, atau kentang, dan lain-lainnya. Bila kadar gula dalam darah rendah, maka tubuh akan kekurangan energi untuk beraktivitas. Selanjutnya yang kedua, ada klasifikasi pada hipoglikemia. Hipoglikemia ini terbagi menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Hipoglikemia ringan itu dengan kadar glukosa darah 50-60 mg per dl. Sedangkan untuk hipoglikemia sedang yaitu dengan kadar gula darahnya kurang dari 50 mg. Dan untuk hipoglikemia berat itu gula darah atau glukosanya kurang dari 35 mg. Baik, lanjut ke tanda dan gejala. Untuk gejalanya, biasanya pasien merasa gemetar, gelisah, keringat dingin, menggigil, tangan basah, mudah tersinggung, bingung, pandangan kabur, pingsan, hingga koma. Dan juga ada tanda-tandanya. Yang pertama ada tanda stadium awal. Biasanya pasien mengeluh lapar, mual muntah, nadi cepat, dan tekanan darah menurun. Untuk bagian tanda stadium gangguan otak ringan, yaitu tandanya lemah, badan lesu, sulit bicara, dan sulit menghitung. Untuk tanda stadium simpatis, biasanya pasien merasakan keringat dingin pada daerah muka, serta gemetar pada bibir dan tangan. Selanjutnya, ada tanda stadium gangguan otak berat, yaitu bisa sampai kejang hingga tidak sadar. Next, selanjutnya ada etiologi. Etiologinya yang pertama ada pelepasan insulin yang berlebihan, dosis insulin yang terlalu tinggi, adanya kelainan pada kelenjar, kelainan pada penyimpanan karbohidrat, atau pembentukan glukosa di dalam hati. Dan juga ada faktor risikonya. Yang pertama, pengurangan atau keterlambatan makan. Yang kedua, kesalahan dalam dosis obat. Yang ketiga, latihan jasmani yang berlebihan. Yang keempat, penurunan kebutuhan insulin. Yang kelima, ada hari-hari pertama saat persalinan. Yang keenam, ada penyakit hati berat. Yang terakhir, ada gastroparesis diabetik. Lanjut ke patofisiologinya. Apabila jumlah insulin berkurang, jumlah glukosa yang masukin sel pun akan berkurang. Di samping itu, produksi glukosa oleh hati menjadi tidak terkendali. Kedua faktor itu akan menimbulkan hipoglikemi. Dalam upaya menghilangkan glukosa yang berlebihan dalam tubuh, ginjal akan mengekskresi ginjal bersama dengan air dan elektrolit. Diuresis osmotik yang ditandai dengan adanya urinaria berlebihan sehingga terjadilah poliurinaria. Hal ini akan menyebabkan dehidrasi dan kehilangan elektrolit. Penderita ketoasidosis diabetik yang berat dapat kehilangan kira-kira 6,5 liter hingga 400 mg natrium, kalium, serta klorida selama periode 24 jam. Selain itu, akibat dari defisiensi insulin, yang lain adalah pecahan lemak atau liposis menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak bebas akan diubah menjadi bahan keton oleh hati. Pada keton asidosis diabetik terjadi produksi beban keton yang berlebihan sebagai akibat dari kekurangan insulin. Secara normal akan mencegah timbulnya keadaan tersebut. Badan keton bersifat asam dan apabila bertumpuk dalam sirkulasi darah akan menimbulkan asidosis metabolik. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada perpanjangan pengawasan puasa. Tes primer ini untuk hipoglikemia, perpanjangan puasanya 48-72 jam setelah pengawasan puasa. Yang kedua ada prosedur khusus. Tes bercampur makanan ini digunakan jika pasien mempunyai tanda puasa. Untuk hipoglikemia reaktif, tes toleransi glukosa postprandial postoral 5 jam menunjukkan glukosa
serum kurang dari 50 mg per dl setelah 5 jam. Dan untuk yang ketiga ada pemeriksaan laboratorium, yaitu glukosa serum kurang dari 50 mg per dl dan spesimen urin 2 kali negatif terhadap glukosa. Tes urin ini disimpan untuk mencari substansi keton dan juga untuk mencari adakah penyakit pankreas atau penyakit endokrin lainnya. Untuk yang keempat ada pengawasan di tempat tidur, yaitu seperti monitoring tekanan darah dan untuk hasil EKG biasanya takikardi. Lanjut ke terapi obat. Untuk hipoglikemia ringan biasanya hanya mengonsumsi karbohidrat seperti pisang, roti, atau lain-lainnya. Bila masih belum berhasil, bisa ditambahkan dengan air teh dicampur gula. Bisa juga ditetesi dengan gula kental atau madu di bawah lidah supaya hasilnya kembali normal. Dan yang kedua ada hipoglikemia berat. Untuk terapi obatnya yang pertama ada injeksi glukosa 40% lewat IV 25 ml. Untuk infus glukosa 10%. Bila belum sadar dapat diulang setiap setengah jam sampai sadar, maksimum 6 kali. Bila gagal, beri injeksi ephedrine bila tidak ada kontraindikasi jantung dan lain-lain. Berikan 25-50 mg atau injeksi glukagon 1 mg lewat IM. Setelah gula darah stabil, infus glukosa 10% dilepas bertahap dengan glukosa 5% di stop. Lanjut ke komplikasinya. Untuk komplikasi dari hipoglikemia ini, pada gangguan tingkat kesadaran yang berubah selalu dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Selain itu, hipoglikemia juga dapat mengakibatkan kerusakan otak akut, hipoglikemia berkepanjangan parah, bahkan dapat menyebabkan gangguan neuropsikologis sedang sampai dengan gangguan neuropsikologis berat. Karena efek dari hipoglikemia berkaitan dengan sistem saraf pusat yang biasanya ditandai oleh perilaku dan pola bicara yang abnormal. Itu menurut Jevon tahun 2010. Menurut Kedia tahun 2011, hipoglikemia yang berlangsung lama akan menyebabkan kerusakan otak yang permanen. Dan juga hipoglikemia ini dapat menyebabkan koma hingga kematian. Seram ya? Baik, langsung saja ke pengajian primernya. Untuk pengajian primer, kita gunakan konsep A, B, C, D, E. Yang pertama yaitu airway atau jalan nafas. Kaji pasien apakah ada atau tidaknya sumbatan pada jalan nafas, distres pada pernafasan, tanda-tanda pendarahan di jalan nafas, muntah, dan edema laring. Untuk yang kedua yaitu breathing atau pernafasan. Kaji frekuensi nafas pasien, kaji pola nafas pasien, suara nafas, atau kaji adanya otot bantu nafas pada pasien. Yang ketiga yaitu ada circulation. Pada pasien hipoglikemia, data yang diperoleh biasanya detak jantung, nadi meningkat, dan nadi melemah, akral dingin, dan warna kulit pucat. Untuk D atau disability itu bisa kaji kesadaran dan GCS pasien. E atau exposure. Hipoglikemia sering terjadi pada pasien diabetes mellitus dan kaji apakah ada luka atau infeksi pada tubuh klien, dan juga kaji nyeri, tanda trauma, dan juga kaji ada atau tidaknya edema pada pasien. Untuk masalah keperawatan yang biasanya diambil pada kasus hipoglikemia ini, yang pertama ada ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan hipoglikemia, yang kedua ada pola nafas tidak efektif, yang ketiga ada hipovolemia, yang keempat ada defisit nutrisi, yang kelima ada intoleransi aktivitas. Lanjut ke contoh kasus. Nyonya G, 52 tahun, datang ke UGD dengan keluhan kepala terasa pusing seperti disengat-senut dengan skala nyeri 6 dari 1 sampai 10. Klien tampak lemas, tampak pucat, akral dingin, dan berkeringat. Dengan hasil pengkajian adanya retraksi dinding dada positif, pola nafasnya reguler, CRP lebih dari 2 detik, dengan tekanan darah 120 sampai 80 mmHg, nadi 100 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 35,9 derajat Celcius, dan gula darah sewaktunya 40 mg per dl. Keluarga klien menyatakan klien belum makan sejak kemarin karena pasien merasa mual terus-menerus, dan klien memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus ini sejak 6 tahun yang lalu. Nah, untuk di kasus ini, DX medisnya yaitu diabetes mellitus tipe 2 dengan hipoglikemia. Untuk keluhan utama pada pasien ini yaitu pusing dan badan terasa lemah. Untuk riwayat kesehatan sekarang, pasien mengeluh kepala terasa pusing, pusing yang dirasakan seperti diremas-remas atau senat-senut, pusing yang dirasakan menetap dan tidak menjalar ke bagian lain dengan skala nyeri 6 dari 1 sampai 10,
Nyeri atau pusing yang dirasakan ketika pasien akan melakukan aktivitas. Lanjut ke pengkajian primer pada kasus ini. Yang pertama yaitu airway atau jalan nafas. Tidak adanya sumbatan pada jalan nafas atau sekret, distensi pernafasan juga tidak ada, muntah juga tidak ada, dan edema pada laring juga tidak ada. Untuk bagian breathing, respirasi pasien 24 kali per menit dengan pola nafas reguler. Suara nafas tambahan tidak ada dan adanya otot bantu nafas. Untuk bagian circulation, tekanan darah pasien 120/80 mmHg dengan nadi 100 kali per menit. Akral dingin, CRT lebih dari 2 detik, kain tampak pucat dan berkeringat. Untuk bagian disability, yaitu keadaan umum pasien ini lemah, kesadarannya apatis dengan GCS-nya E3, V5, dan M5. ACE-nya dia membuka mata dengan nyeri, ketika verbalnya masih normal, dan motoriknya dia menarik ketika diberi rangsangan. Untuk bagian exposure, klien memiliki riwayat DM dan tidak memiliki luka ataupun infeksi pada luka DM. Tanda trauma juga tidak ada dan edema juga tidak ada. Baik, di sini ada masalah keperawatan dan intervensinya. Yang pertama yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan hipoglikemia. Di sini intervensinya diambil dari manajemen hipoglikemia. Yang pertama ada observasi, yaitu identifikasi tanda dan gejala hipoglikemia. Untuk yang kedua, terapeutik, berikan karbohidrat kompleks dan protein sesuai diet. Dan ada juga edukasinya, anjurkan berdiskusi dengan tim perawat diabetes tentang penyesuaian program pengobatan. Untuk bagian kolaborasinya, yang pertama ada kolaborasi pemberian dextrose dan kolaborasi pemberian glukagon. Untuk yang kedua, yaitu pola nafas tidak efektif. Intervensinya diambil dari pemantauan respirasi. Yang pertama ada observasi, monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya nafas. Terus ada monitor pola nafas dan monitor saturasi oksigen. Untuk bagian terapeutiknya, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien dan dokumentasikan hasil pemantauan. Untuk bagian edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, dan juga informasikan hasil pemeriksaan kepada klien jika perlu. Untuk yang ketiga yaitu ada hipovolemia. Yang pertama yaitu observasi, periksa tanda dan gejala hipovolemia, dan juga monitor intake dan output cairan. Untuk bagian terapeutiknya, hitung kebutuhan cairan pasien, berikan asupan cairan oral, dan juga bagian edukasinya, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral. Untuk bagian kolaborasinya pemberian cairan IV isotonis, misalnya NaCl dan RL. Dan juga kolaborasikan pemberian cairan IV hipotonis seperti glukosa 2,5% dan NaCl 0,4%. Yang keempat yaitu defisit nutrisi. Di sini untuk intervensinya diambil dari manajemen nutrisi. Yang pertama yaitu observasi, identifikasi status nutrisi klien, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, monitor asupan makanan, dan monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk bagian terapeutiknya, fasilitasi pemantauan pedoman diet, berikan makanan tinggi karbohidrat dan tinggi gula, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah adanya konstipasi. Untuk bagian edukasinya, ajarkan diet yang dianjurkan. Untuk kolaborasikan pemberian medikasi sebelum makan. Dan juga kolaborasikan dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu ada intoleransi aktivitas. Untuk intervensinya yaitu diambil dari manajemen alergi. Yang pertama ada observasi, identifikasikan gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, dan juga monitor kelelahan fisik atau emosional pada klien. Ada juga monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Untuk bagian terapeutiknya, sediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus, dan juga lakukan latihan rentang gerak pasif atau aktif. Untuk bagian edukasinya, bisa ajarkan pasien tentang tirah balik, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, dan yang terakhir, ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelemahan pada pasien. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian merasa ini sangat bermanfaat, kalian boleh share, dan juga jangan lupa ya di like dan juga komen di bawah ini. Sampai bertemu di video selanjutnya bersama Novita Fikulia. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai